Nah itu kamu ngebangun percaya dirinya gimana tuh dari yang takut sebelumnya, terus kamu nggak punya skill yang kamu tadi bilang kan jalannya kayak cowok, sampai akhirnya kamu bisa punya percaya diri menjadi seorang model ya. The more aku kerja, the more aku lebih nyaman di depan kamera. Dulu aku nggak suka, dulu aku malah belajar fotografi sama Kak Darwis Riyadi. Aku nggak suka di depan kamera, aku sukanya di belakang kamera. Jadi kamu seneng yang ada di belakang dibanding di depan ya. What make you sekarang jadi suka di depan kamera? Aduh, muka secantik ini masa nggak di depan kamera? Oh iya. Kamu paling gampang di-approve bajunya? Iya, aku di-approve terus. Nggak ada yang punya wardrobe kayak aku, semuanya ikutin wardrobe list. Orang yang kreatif yang di net, terus ini aku benar-benar harus ikutin nggak? Mereka bilang iya, terus aku bilang, aku enggak ya, bukan salah aku. Terus mereka bilang jangan dong, terus aku bener yang bawa, mereka lagi cek koper, mereka kayak aduh. Jadi ketakutan kamu itu ya? Aku ketakutannya 18 cewek di rumah, satu rumah berbulan-bulan pasti ada ributan. Iya. Pasti ada nggak cocok-cocokan, pasti ribut, pasti ini rumah bisa kebakar. Hai guys, welcome to my vlog. Jadi hari ini aku akan ngobrol kembali dengan second runner-up Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Pasti udah tahu siapa? The one and only Marella. Hai Marella. Halo. How are you? Good. Kayaknya pas lagi masuk tuh auranya beda gitu ya. Apa bedanya? Nggak tahu ya, waktu pertama kali kamu datang di Indonesia Next Top Model waktu lagi audisi, itu auranya udah kelihatan. Sekarang lebih kayak kelihatan lagi. Kenapa sih bisa gitu? Nggak tahu deh, kayaknya belajar dari kalian semua. I think I got more comfortable with myself. Oke. Tapi apa sih yang bikin kamu jadi auranya tuh beda banget sama yang sebelumnya? Emang beda banget ya? Banget. Banget. Apa sih rahasianya? Kok bisa begitu? Nyaman aja, just comfortable with myself. Aku udah this is who I am, udahlah. Gitu ya? Iya. Emang aslinya Marella begitu? Iya. Dulunya sebelum jadi model? Iya. Iya. Tambah. Oh, gitu ternyata sama ya. Ini sekarang jadi kayak lebih gitu. Lebih nggak peduli aja. Lebih nggak peduli aja ya? Iya. Ini gimana sih rasanya kamu menjadi salah satu model yang ada di Indonesia's Next Top Model dari semua cycle itu yang lebih bisa dibilang kayak viral gitu sekarang gitu. Kayak lebih ngalah-ngalahin semua yang ada di Indonesia's Next Top Model. Kamu gitu, gimana sih rasanya? Enggak dong, nggak ngalahin dong. Iya loh, kamu ngalahin loh. Cycle 1, cycle 2, cycle 3 juga ngalahin yang lain-lainnya. Aneh sih jujur. Jujurnya aneh ya? Jujur aneh. Jujur belum. Ya even though kita udah selesai syuting udah lumayan lama, tapi masih aneh, masih culture shock kayaknya. Culture shock. Kayak, I don't know. Tapi kamu sadar nggak sih Indonesia's Next Top Model Cycle 3 itu Marella gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Apa-apa kayaknya Marella gitu. Semua orang kayak kamu hipnotis gitu ya. Sampai ya mungkin kamu nggak sengaja kali ya menghipnotis semua penonton di Indonesia. Tapi dengan gayanya kamu tuh kayak everyone kehipnotis gitu semuanya. Enggak, aku mikir-mikir malah aku nyebelin banget di dalam. Apa karena mereka juga senang karena kamu nyebelin apa adanya kali ya? Aku nyebelin banget di dalam. Kayaknya aku salah satu paling banyak drama ya. Salah satu yang kayak paling banyak dimarahin pasti penjurian. Iya. terus aku kayak ya udah paling I'm gonna get a lot of haters di luar. Pas keluar tiba-tiba you the guys, other way around ya. Yeah, you guys love it. Terus aku kayak oke. Mungkin kali kamu apa adanya kali ya. Iya, I am who I am. Brutally you are honest. what you are. Oke. Sometimes you guys get mad at me because I'm brutally honest on stage. Iya benar.
Itu bahasa Indonesia apa tadi barusan? Nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita tuh suka kayak gemes gitu sama Marella tuh gemes banget gitu ya. Kadang-kadang suka gemes saking dia lucu, tapi suka gemes juga kadang-kadang suka kayak brutal gitu, kayak sesuka-sukanya dia gitu. Jadi kita kadang-kadang suka marahinnya antara gemes, tapi kadang-kadang suka lucu juga. Tapi kalau udah mulai agak gemes-gemes, mulai deh ya. Marella, ingat ya, it's competition. Oh, dia baru sadar lagi gitu, ya kan? Iya. Lebih tahu bersikap kalau ini dalam kompetisi itu harus seperti kayak gini. Kadang-kadang gitu. aku lupa. Oh ya ada kamera. Oh gitu ya? Iya. Lupa? Soalnya kan kalian kasih aku pertanyaan gitu-gitu. Terus aku kayak, oh ya udah, I say yang di hatiku apa, yang di pikiranku apa. Terus tiba-tiba, oh ya ada kamera. Aku bilang apa ya tadi? Kadang-kadang pas aku udah balik, terus ada orang lain yang itu, aku mikir-mikir kayak, aku kelihatannya bengong, tapi mikir-mikir, tadi aku bilang apa ya? Nanti yang ditayang apa ya? Oh no. Nah ini kan pasti orang se-Indonesia udah tahu lah ya, siapa Marella ya. Marella mendapat predikat sebagai second runner-up of Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Are you happy dengan predikat itu? I'm very happy. Very happy? Iya. Aku rasa bersyukur banget dapat predikat itu. Okay. Soalnya aku mikir-mikir pas pertama kali masuk, Kapanca udah tahu aku salah satu paling kaku di dalam. Kaku banget. Dan baru banget sebagai model, masih new face, yang sering dimarahin Kapanca sama semua koreografer pas aku runway di luar NTM, soalnya aku laki banget jalannya. Terus aku mikir kayak, ya udah, aku mikir itu Indonesia's Next Top Model for me, ya udah it's a competition, reality TV show, tapi for me it's one of the best learning experiences yang aku bisa dapat untuk dunia modeling di Indonesia. Jadi aku cuma mikirnya itu aja. Oh, waktu kamu mulai mau masuk, kamu cuma mau mikir itu aja? Enggak, all this time di Indonesian Next Top Model ya? Iya, sampai top 3 cuma itu. Aku cuma mau belajar aja di dalam. Udah. Mau belajar to become a better model. Udah. Terus aku mikir ya udah. Kalau that's my way of thinking. Karena aku ya udah ada banyak senior paling top 10, 15. Paling nggak jauh-jauh. Apalagi yang awal-awal aku dapet yang bawah-bawah kan rankingnya. Jadi aku kayak, ya udah top 10 lah. Terus lama-lama kayak, hah? Kok nggak pulang-pulang? Oh, ternyata aku bisa. Oke. Gas. Oke, sekarang sebelum masuk ngomong soal Indonesia's Next Top Model nih, aku pengen tahu banget ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu banget ya. Of course, aku udah ketemu sama Marella itu sebelum Marella ikut Indonesia's Next Top Model. Ya udah ketemu sama Marella di agensinya Marella di gym ya. Waktu itu juga sempat, I think your first time shows is my shows ya. Oh ada sebelumnya lagi ya? Ada sebelum the second time. Oh that's the second time itu, ya. Kedua. Ini kan pasti banyak banget teman-teman di sana, apa fans kamu yang di sana tuh pengen tahu banget nih bermulanya kapan kamu terjun ke dunia modeling, apa yang membuat kamu terjun ke dunia modeling, siapa yang menemukan kamu, siapa yang memberikan kamu support sampai akhirnya kamu belajar di mana? Pertama kali masuk agency tengah-tengah 2021, jadi udah hampir 2 tahun. Aduh, cepet banget ya? Iya, cepet loh. Cepet loh. Kayaknya baru kayak berapa bulan yang lalu kita pertama kali ketemu. Iya benar. Pertama kali tuh kayak aku dulu kan petinju. Iya. Terus I got injured, aku cedera. And then my mom was like, aduh aku cepak, boyish banget. Mamaku kayak, ya udah masukin dia ke modeling school. Bukan cuma untuk jadi model, cuma untuk kayak ya udah biar bisa belajar pakai high heels, lebih cewek. Mungkin kalau keluar dari modeling school suka pakai dresses, suka pakai nggak pakai kemeja terus, even though sekarang masih pakai kemeja, tapi tiba-tiba aku ke Kimi Janti Modeling School. Aku diajarin sama Miss Kim. Tiba-tiba lama-lama kok suka. And then Miss Kim kept saying she sees a lot of potential di aku untuk modeling. Untungnya pas aku kelar itu, aku balik lagi ke Australia. Couple months later, aku dapat DM dari gym models. Pas aku balik ke Indo, I met with the agency and then here I am. Waktu itu umur berapa kamu ya pernah start ikut ke modeling ya, maksudnya belajar di modeling? Aku mulai belajar umur 18, ikut masuk agency 19. I know itu lumayan
tua untuk mulai jadi model, nggak sih? Enggak terlalu juga sih ya. Usually kalau model tuh starting dari umur biasanya 14, 15 tahun. Tapi sekarang kan lebih terbuka ya. Everybody can start. Ya semua orang bisa start di umur 15, 16, 17, 18, 19, 20, even 21 pun bisa gitu ya. Karena orang Indonesia tuh, orang Asia tuh lebih baby face ya, lebih awet muda. Jadi kadang-kadang umur segitu juga orang nggak mikir itu umur. Misalkan kamu umurnya 19 itu, pasti orang taunya nggak mungkin 19, pasti 16 gitu ya. Kayak berondong gitu. Iya. Aku 21 aja ada orang yang kadang-kadang bilang kamu 16 ya. Oke, makasih ya. Iya kan muka kamu juga memang kayak imut Cutie gitu baby, kan, kalau cutie Kak Iko baby bilang. gitu, bener kan? Nah akhirnya kamu terjun benar-benar profesional di umur 19 tahun bersama dengan Jim ya? Iya, mulainya di gym. Kamu lebih belajar lagi di agensi kan, biasanya di agensi Jim itu kan diajarin juga ya. Sama senior-senior. Sama senior-senior, kamu udah punya basic jalan, terus kamu juga akhirnya belajar lagi di situ ya? Iya, ya aku pertama kali test shoot, aku inget banget sama senior-senior Jim yang paling senior-senior. Kak Riris, Kak Brenda, Kak Misha. Wow. Itu pertama kali aku di depan kamera foto test shoot. Iya. Terus aku ingat yang angkatan yang baru masuk sama aku, mereka test shoot bareng. Iya. Terus my manager was like, oh ya kamu test shoot ya next week, and I was already so scared. Terus aku masuk, I think I met you di situ deh. Kayaknya aku ketemu kamu deh. Aku lagi bikin vlog di gym gitu. Aku lihat kamu mau datang untuk bikin photoshoot. Terus aku bilang, nih siapa sih cewek cantik amat gitu. oh iya, Ya, kayaknya- oh iya I remember that. Iya, bener ya. Iya, kapan datang? Ketemu sama kamu. Terus kamu kalau nggak salah photoshootnya yang cuman pakai kemben segini. Iya, terus ada kayak Ada kayak dibikin kepalanya bandana apa gitu-gitu. bandana ya, Iya, betul iya, kan? iya. Nah, and then terus? Iya, terus aku langsung kayak intimidated, Yeah. scared kan. Terus aku kayak, oh no, oh my god, gimana? But they were really nice. And masih pulang-pulang, I was like, Baba, I don't think this is the job for me. Mama, I'm scared. Oh gitu. Terus? Iya. Terus lama-lama, I think through a lot of test shoots, terus pas udah mulai kerja, udah mulai runway. Pertama kali runway, aku udah kayak keringetannya minta ampun. Tapi lama-lama udah kayak masih scared. Because I think kalau nggak ada takutnya, then you don't care anymore. Ini Yeah. masih scared, tapi udah kayak ya udah bisa, udah percaya diri lah dikit. Nah itu kamu ngebangun percaya dirinya gimana tuh dari yang takut sebelumnya, terus kamu nggak punya apa ya skill yang kamu tadi bilang kan jalannya kayak cowok, kalau pose juga belum terlalu explore. Iya. Itu kamu gimana dapetinnya sampai akhirnya kamu bisa punya percaya diri menjadi seorang model ya, sampai akhirnya bisa di jalan di runway, terus udah gitu akhirnya bisa photoshoot di depan kamera sebelum kamu masuk Indonesia's Next Top Model. The more aku kerja, the more aku lebih nyaman di depan kamera. Dulu aku nggak suka, dulu aku malah belajar fotografi sama Kak Darwis Riyadi. Oh gitu. Iya, Mas aku nggak. Darwis ya. Ya aku nggak suka di depan kamera. Aku sukanya di belakang kamera. Jadi kamu seneng yang ada di belakang dibanding di depan ya. What make you sekarang jadi suka di depan kamera? Aduh, muka secantik ini masa nggak di depan kamera? Oh Nah, iya. gimana dong, Kak Panca? Kayak Kak Panca seganteng itu selalu di depan kamera kan? Ya sekarang, kalau dulu kan di belakang kamera. Sekarang kayak lebih apa ya, boys tapi feminin, Lebih tapi soft. Aduh, sekarang duduknya kayak gini ya? iya, dulu kayaknya duduknya lebih gini ya. Duduknya. Can you describe yourself? Apa sih Marella tuh, seorang Marella tuh apa? Oh. Am I someone yang bisa di-describe? Apa kira-kira? Kira-kiranya? Oh ya. Kayak, I think just androgynous soft boy. Gak tau, I've never been asked to describe myself. Oh my god, kepanca. Itu susah ya. Apakah Marella orangnya sensitif atau insensitif, unsensitif, ataukah orangnya baperan atau orangnya cuek aja gitu, ataukah romantis atau nggak romantis? Aduh, Misalkan kalau baperan sih enggak. enggak ya? Iya, kayaknya enggak deh. Aku biasanya, aku gampang marah, tapi gampang lupa juga. Aku pelupa. Oke. Jadi kalau ada situasi, ada apa, paling besoknya aku lupa. Oh, jadi kayak detik itu habis itu udah selesai gitu ya? Iya udah. Oke. Kalau udah ngomongin udahlah, udah selesai. Romantik, ya kalau ada orang yang tepat mungkin bisa romantik. Yes. Kalau enggak, romantik untuk siapa? Apa? Romantik sama diri sendiri aja dulu ya kalau Iya. gitu ya. Self love is the best love, itu moto aku. Oh, self love Is the best love.
Mungkin harus romantis ke diri sendiri dulu, and then baru romantis sama orang lain gitu. Take yourself out on a date gitu. Once in a Okay. while, mungkin nonton film diri sama sendiri, treat yourself to dinner gitu apa. Karena dulu aku suka kayak gitu sih. Oke. Nah, kan kamu akhirnya masuk di agensi nih. Iya. Sebagai model lah di agensi itu ya. Yang tadinya kan kamu tomboy, nggak bisa jalan, nggak bisa foto depan kamera, and then kamu masuk agensi, mulailah ada pekerjaan yang masuk gitu. Comfortable akhirnya kamu jadi seorang model? Lebih comfortable. Lebih comfortable? Tapi belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya, Yes, but you love that job? I love the job. Sebagai model ya? Iya. Apa yang kamu bikin jadi cinta kamu terjun ke dunia modeling? Apakah karena uangnya, ataukah karena pengalamannya? Atau? I think orang-orangnya, aku nggak pernah cinta sesuatu gara-gara uang. Kalau nggak aku nggak jadi petinju, nggak ada uang ya. Oke. Tapi kayak, I think the people, kayak the support I get from my agency, support dari agensi aku, terus orang-orang di modeling seru aja. Kalau di backstage gitu seru aja. Kita kan bisa nunggunya bisa 5 jam, bisa 6 jam. Terus kalau ada mereka kayak suasananya bagus, enak. I think even though working hours-nya lama sama banyak pressure menurut aku, the people just make it fun aja. Kayak it doesn't feel like a job sometimes. Oke. And lama-lama aku suka. Oke. Dan the more lebih aku nyaman di modeling, lebih aku kayak dulu aku nggak bisa tidur kalau ada photoshoot besoknya. Kalau ada runway besoknya yang kepikiran kita bisa GR jam 5 pagi itu, aku nggak tidur, nggak bisa. Kayak itu kalau aku jatuh, kalau aku keserimpet, bajunya apa gitu-gitu. Oke. Heelsnya apa. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi, jadi kayak udah lebih nyaman, lama-lama bisa love the process. Kayak bisa malah lebih, sekarang aku kalau lagi test shoot gitu especially, aku malah suka yang kayak ayo kita lebih anehin aja, let's see what we can do. Fail apa enggak, oke lah. Oke. Jadi sekarang kamu lebih lebih berani untuk menerima challenge ya? Iya. Walaupun itu susah itu mau menurut orang kayaknya aduh nggak mungkin dilakuin, kamu udah berani sekarang ya. Kayak konsep-konsep yang aku malah nyari-nyari yang konsep-konsep yang kayak aneh-aneh. Jadi aduh kok pasti orang kayak lihat fotonya, aduh kok ini aneh banget ya. Itu padahal kita cuma di studio, cuman kayak kalau kita coba ini apa? Kalau di lantai pakai ini, terus robek-robekin kain, dililit-lilit, oh lucu keren, gitu-gitu. Terus kenapa akhirnya kamu memilih masuk ke Indonesia's Next Top Model? Itu aku masih nggak bisa jawab itu sih, masih agak bingung-bingung. Yeah. So, cara aku masuknya juga kayak very last minute. Oke, ceritain. Jadi audisinya Agustus, I think Agustus. Oh ya, soalnya aku lagi Fashion Week di PIM, itu Agustus. Aku baru balik dari Australia, baru selesai kuliah nih. Terus aku mau gap year sebelum S2, sebelum aku ke law school. Mau santai, mau modeling, lanjutin, tabung uang. Terus tiba-tiba aku udah DM sama ada offer untuk Indonesia's Next Top Model. Ayo audisi gitu. Ini kamu lagi di Australia nih ya? Enggak, ini aku baru balik. Oh, baru balik ya? Baru balik. Okay. Kayak 2 minggu baru balik, aku ke PIM Fashion Week. Yeah. Ini aku lagi PIM Fashion Week 1 minggu. Terus aku tahu Raisa gitu udah audisi, Kashin udah audisi, udah bikin video audisi. Terus aku dapet DM, audisi untuk Indonesia's Next Top Model ada beberapa gitu. Terus aku kayak nggak tahu deh. Aku pikir-pikir procrastinate, aku kayak aduh nggak usah lah, untuk apa, aku udah mau law school. Dapet DM lagi, padahal audisi udah tutup, dapet DM lagi, kamu masih bisa audisi, kasih videonya. Lama-lama orang-orang kayak ya udah, kalau nggak masuk nggak masuk, kalau masuk kan. Terus ada yang bilang paling nggak masuk, ya udah coba aja lah. Aku coba masuk top 30, ketemu Kapanca. Terus aku bilang aduh paling nggak masuk top 18 lah. Masuk top 18, udah mikir-mikir, aduh aku nggak siap nih. Ya udahlah lanjutin aja, udah terlanjur udah di sini. Takut nyesel kalau nggak masuk, ya masuk gak ada ekspektasi. Packingnya sehari sebelum. Iya, kan kita dapat
wardrobe list kan dari mereka. Yang bagus untuk kamera apa, yang nggak flicker apa. Terus disuruh bawa dresses, disuruh bawa skirts gitu kan. Aku bawanya suits, kemeja, style aku, leather jackets. Nggak ada heels ya, sepatu Keds tapi bawa terus? Aku bawa heels. Heels yang aku biasanya pakai untuk show. Untuk show, oke. Heelsnya cuma bawa 2. Sepatu Ketsnya bawanya 6. Masalah banget ya. Iya. Beda-beda warna untuk sesuaiin sama outfit aku kan. Bootsnya bawanya 2, sepatu Ketsnya ada 5 gitu, terus heelsnya cuma 2. Yang lain bawanya heelsnya 5, Ketsnya 2 gitu kan. Yang lain bawa dresses, aku bawanya suits. Aku bener-bener kayak ya udah cuma taro. Ternyata aku paling gampang untuk proof baju. Kamu paling gampang di proof bajunya? Iya, aku di proof terus. Wow. Soalnya nggak ada yang punya wardrobe kayak aku, semuanya ikutin wardrobe list. Aku bener-bener completely beda gitu ya? Aku bener-bener liatin wardrobe list, terus aku ingat aku lagi chatan sama salah satu orang yang kreatif yang di net, terus aku, ini aku bener-bener harus ikutin nggak? Mereka bilang iya, terus aku bilang, aku enggak ya, bukan style aku. Terus mereka bilang jangan dong, terus aku bener yang bawa, mereka lagi cek koper, mereka kayak aduh, tapi di approve terus. Mungkin kali kamu punya karakter kali di sini, udah kelihatan punya karakter kali mungkin. Mungkin, tapi udah nyebelin. Belum mulai, masih OBB udah nyebelin. Ntar aku mau tanya itu nyebelinnya apa aja, terus? Udah, that's how I got in. Aku basically ikutin flow-nya aja. Oke. Kan pertama kali ketemu sama aku waktu di 30 besar audisi ya. Marella muncul dengan semangat yang tinggi banget ya. Semangatnya super tinggi, PD-nya super duper di antara yang lain-lain. Kamu disuruh menjawab pertanyaan, kamu pede banget ya. Waktu itu inget nggak kamu ngomong apa? I was like, I'm handsome. Itu semua udah di TikTok kan, semua udah dijerukin. I was like, of course I'm handsome, beautiful and cute or something. Iya, something gitu, like that. Terus kayak gitu kamu bilang, I wanna be winner, gitu kan ya. Itu sebenarnya waktu kamu ngomong begitu tuh cukup mengagetkan aku juga yang ada di situ ya. Oh my God, ini Marella gila, PD-nya sampai segitu banget. Dan I love it. Yang lain-lain enggak ya? Yang lain enggak sih, biasa aja. Yang lain ya masuk ngasih tahu motivasinya ini itu. Kalau kamu di situ ngasih taunya ya kamu gitu. I'm handsome, I'm cute, I'm ganteng. Ya seperti kayak gitu ya kalau nggak salah. All facts kan? Iya betul sih, benar juga. Ini dia. Terus udah gitu kamu bilang, I wanna be winner gitu. Kita cukup kayak surprise, wow, wah ada nih apa namanya, maksudnya kontestan yang seperti ini sampai ngomongnya seperti kayak gitu. Need proof. Oke, coba kamu jalan bisa ya. Maksudnya the way you walk emang seperti itu kan. Edgy, tapi kalau kamu disuruh agak lebih followers juga bisa. Walaupun waktu itu ya namanya juga mulai start pertama kan belum 100% kayak you there gitu. Kayaknya itu pas aku jalan ke Kapanca, kan aku nggak expect ada Kapanca. Itu yang lain-lain ke belakang. Aku lupa siapa ya. Tapi ada satu yang ke belakang, mana ada Kapanca di sini. Terus aku kayak, hah, disuruh ngapain? Disuruh jalan, foto. Terus aku, hah, disuruh jalan kayak di depan Kapanca. Itu pas aku datang disuruh jalan, itu aku gemeter. Lili? Iya. Nggak kelihatan sih. Itu aku gemeter sebenarnya. Pas aku answer itu semua, itu aku gemeter. Oh. Aku takut. Kok kamu bisa handle-nya itu kayak pede banget? Kayaknya kalau aku takut, aku tambah narsis deh. Makanya aku di penjurian tambah narsis. Oh, ternyata selama di penjurian dari mulai pertama sampai terakhir challenge juga ternyata dia itu gemeteran dan takut. Ternyata dengan gemeteran takutnya itu jadi kayak lebih narsis ya? Iya. Lebih pede ya? Iya, just dikeluarin aja. Oh, pantesan. Pede dulu aja. Terus kamu udah hari disuruh, setelah kamu jalan, oke, terus kamu disuruh foto kan? Nah, waktu kamu foto, kamu nggak segila yang seperti kamu ngomong. Kenapa? Takut. Bingung. Oke. Bingung, takut. Terus Kapanca oleh explore aku. Apa ya? Ya aku ingat bilang, do it something crazy. Sesuatu yang gila gitu. Karena I wanna see, kamu waktu lagi kamu pertama kali kamu ngomong, kamu kayak bener-bener, apa ya, kayak confidence-nya tinggi banget. Terus lebih spokesperson gitu, kayak lebih
talkative untuk ngomong gitu. Terus I want to see there Di also photoshoot di photoshoot gitu. Iya, aku sebelum INTM kan aku catalog model ya. Ya. And usually beauty shot. That's all I know basically. Iya, kalau test shoot bisa gitu-gitu, tapi kayak kebiasaannya itu. Jadi pose andalannya gitu-gitu. Oh, pantesan waktu disuruh agak lebih gila dikit kamu agak bingung gitu Iya, ya? agak Hah? apa ya? Waktu itu karena nggak paham aja atau karena nggak berani? Dua-duanya kayaknya. Oh, antara nggak berani sama nggak paham ya? Iya, kayaknya kebawa pressure deh. Emang kamu takut ya kalau terlalu banyak orang begitu? Enggak, cuma nggak biasa kayaknya. Tapi kalau lagi shoot ditonton sama orang banyak itu cuek kan? Lebih cuek Itu kan? cuek, tapi kalau foto beda. Kalau show kan jalan, banyak orang. Emang show untuk ditonton banyak orang kan? Nah tuh kamu akhirnya perasaannya gimana tuh? Abis selesai suruh jalan, abis itu langsung suruh foto untuk seorang Mariela yang biasa gayanya lebih tomboy, terus udah gitu. Mungkin karena takut disuruh yang lebih gila lagi, karena udah biasa seperti kayak gitu. Terus kamu perasaannya apa tuh setelah kamu di audisi untuk 30 besar itu? Aduh, nggak masuk. Habis dibentak ke panca, aduh nggak masuk. Kalau Kak Panca masih pakai untuk show ya. Masih pakai. Oh jadi kamu mikirnya seperti itu ya? Iya. Nggak ada kayak, wah ini gue dikasih tahu seperti ini nih, jangan-jangan gue diperhatiin nih gitu, nggak? Enggak, aku kayak nggak pernah ada ekspektasi. Kalau ada ekspektasi, takut disappointed. Jadi kan kayaknya aku pernah bilang gini deh di pas di penjurian. Jadi kalau aku ada ekspektasi, terus ekspektasinya nggak di fulfill, takut disappointed. Jadi aku keluar itu paling kayak paling nggak dapet. Kalau dapet ya amin, bersyukur. Kalau enggak ya aku masih ada karir aku yang aku bisa berjuang gitu. Iya, ada karir yang bisa kamu perjuangin lagi Iya. ya. Jadi ibaratnya nothing tulus ya. Iya, berasa kayak GR show Kak Panca. Iya, kayak GR lagi show ya. Dari kalau GR show Kak Panca tuh sering banget, padahal jangan kayak laki. Kadang-kadang suka aku ajarin sih. Kemarin agak sedikit soft ya, agak sedikit elegan gini. Aku ingat banget waktu lagi show bareng-bareng sama aku yang pakai baju yang ada, tapi kamu cantik sekali sih di situ. Kamu pakai kayak jubah panjang gitu, ingat nggak sih bajunya panjang gini? Kalau nggak salah warnanya hijau atau orange atau apa gitu. Itu kita dansa nggak sih? Bukan, itu show-nya yang modest wear itu loh. Terus kamu dipakein kayak itu kan temanya India, kamu dipakein ada aksesoris kayak India gitu. Kamu super cantik sih, cuman aku bilang di situ kamu cantik banget di sini, tapi kamu jangan kayak cowok. Nggak cocok nanti udah cantik, udah kayak putri-putri di India gitu, di istananya India, terus kamu jalannya terus jalan-jalan gitu. Tapi nggak, kamu itu ke akhirnya kamu bisa. Coba kamu akhirnya diumumkan menjadi 18 besar, happy nggak? Happy. Kaget juga ya? Kaget. Aku my honest reaction pas aku dibilang aku dapet 18 besar, aku lagi di kamar tempat tidur, terus dibilang, Mariela congratulations, kamu masuk top 18. Ini kamu lagi di kamar rumah kan? Lagi di kamar rumah, Okay. lagi di tempat tidur. Yang lain-lain kayaknya, karena kita udah di tell beforehand kan, semua orang akan dapat Zoom call. Iya. Terus semua orang kayak rapi-rapi Zoom call. Aku pakai baju tidur di kamar pakai handphone. Mariela juga top 18. Thank you. Udah gitu aja. That's it? Ya. Thank you. Itu thank you antara kamu happy atau kamu takut? Dua-duanya. Kayak, oh no, going back now. Kayak, oh wow. Kayak di TV pasti ada perasaan takutnya kan. Iya. Pasti netizen akan datang, you don't know response-nya akan gimana. Pasti ada takutnya. Ketemu juri-juri kayak Kak Panca, Kak Gani, Kak Luna, sama Kak Igun juga pasti kayak, kalau jelek nih gimana? Gimana sih Mariela bisa kayak menutupi semuanya? Emang orangnya dari dulu selalu kayak gitu. Soal kayak gitu ya? Selalu Kamu tipe yang introvert apa extrovert? extrovert. Justru extrovert ya? Extrovert banget kayaknya. Banget ya? Iya, kayak pertama kali aku masuk top 30 yang FGD, masuk-masuk kayak teriak-teriak, kayak bener-bener sebodoh amat yang kayak aku di penjurian gitu, yang berani ngomong aja, yang lain-lain masih kayak Emang kamu dasarnya orangnya emang
kalau ngomong ya apa adanya aja kan Iya. ya. Iya, aku ingat sih pertama kali ketemu sama kamu juga gitu sih. Extrovert ya, extrovert Iya, iya. banget. Tapi kamu tahu nggak sih waktu lagi di tes, waktu lagi di audisi yang kamu foto kan, kan berulang-ulang kali kan aku bilang, Mariela, coba syuting gila, Mariela ini, Mariela itu, Mariela ini, Mariela. Kamu tapi sadar nggak di situ kalau itu kita lagi ngeluarin apa yang kamu punya sebenarnya di dalam? Secara foto apa? Iya, secara foto, secara personality juga. Iya, aku juga mikir-mikir itu. Mm-mm. Terus aku juga agak-agak pikir-pikir, apa aku nggak kasih aja lah. Kenapa kamu nggak mau kasih waktu itu? Agak kasih kayak, aku mikir-mikir apa mereka maunya aku marah ya dikit, apa agak-agak sebel dikit. Iya, terus? Aku kayak, enggak lah, aku nggak mau sebel di depan Kapanca, nanti nggak dipakai lagi. Ya. Karena kayaknya kita memang pengen ngelihat sisi lain yang dari kamu gitu ya. Kan kamu bilang handsome, I am this, I want to be winner. Kayaknya wah ini Mariela benar-benar kayak mau maju terus ke depan nih ya. Pas lagi di foto gayanya biasa aja, beauty aja gitu. Tapi kamu akhirnya masuk ya ke 18 besar gitu. Antara happy sama takut kan? Dua-duanya. Takut. Happy, terus especially ada Raisa, ada Kak Shin, happy bisa sama mereka kan? Ketemu dong sama mereka semua aja di mana ya? Di housing langsung ya? Enggak, kita ke kolam renang dulu. Oh iya, kita ada episode 1 yang kita bilang audisi ya? Iya, audisi ya, di runway. Nah, di situ kan runway pertama kali kan ya? Itu parah banget, itu aku aja bilang aku pertama. Iya, pilih kamu pertama. Itu aku pertama. Itu aku udah, aduh, kalau aku jatuh, aku pertama terus aku jatuh di swimming pool, aduh malu banget sih, parah banget sih. Itu aku udah takut banget. Kamu bersama dengan yang lainnya takut atau yang lainnya biasa aja? Semuanya takut itu. Padahal kan sebagian udah sering jalan di runway ya? Iya, tapi kan langsung, kalau di air terus kita nggak tahu goyangnya kayak gimana kan. Terus aku jadi kayak, aku lihat Kapanca jalan, oh kok kayak stabil banget. Terus aku lihat sepatu kita, oh makanya kita semua disuruhnya pakai heels, boots heels. Aduh, Kapanca pakai sneakers. Terus aku pas kita diurutin gitu, aku udah mikir-mikir, aku sama Kashin jalannya di depan. Salah satu dari kita pertama nih. Terus yang pertama pasti jadi kayak rinci percobaan gitu untuk goyangnya kayak gimana. Aku kayak aduh jangan pertama. Mariela. Dia pikir aku langsung, jangan jatuh. Aku gak peduli jalan kamu kayak gimana, yang penting jangan jatuh ke dalam. Selesai itu akhirnya kamu ketemu lah bener-bener sama teman-teman yang lain 17 orang di housing. Apa rasanya ketemu sama cewek-cewek, ada yang 17 orang lainnya di satu rumah? Biasanya kan ini kan walaupun happy, seneng, pasti kan ada kayak wow ini gue harus bisa mengerti dengan teman-teman gue yang lain karakternya gitu. Sementara yang lain bisa mengerti karakter gue nggak nih gitu kan. Pasti ada rasa kayak gitu ya. Kamu gimana rasanya? Aku mikirnya aduh 18 cewek satu rumah berapa bulan, pasti ada yang nggak cocok-cocokan kan. Aduh udahlah udah gitu udah agak-agak pasrah, ya penting kayak ada yang bisa masak nggak, kalian bisa bersih-bersih kan. Apalagi aku dapat kamar yang 6 orang, 6 orang satu kamar mandi yang paling gede kan dan paling banyak orang. Kalian bisa bersih-bersih kan, bisa masak kan, jadi nggak kayak rumahnya nggak kayak kotor banget. I think I stuck with Kashin, I stuck with Raisa, Cafe, kayak people yang aku udah tahu sebelum masuk kan, yang people that make me comfortable. Saya takut kayak kalau aku bener-bener nggak cocok sama orang di situ, terus kita berdua berjuang sampai akhir gini, I'm gonna live berapa bulan just in a really uncomfortable spot di rumah, just gonna Oh, jadi ketakutan kamu itu ya? Aku ketakutannya 18 cewek di rumah, satu rumah berbulan-bulan pasti ada ributan. Iya. Pasti ada nggak cocok-cocokan, pasti ribut, pasti ini rumah bisa kebakar. Iya, udah itu aja. Kayak karena ketidakcocokan satu sama lain ya? Iya, soalnya aku juga pas COVID di Melbourne, aku kan tinggal satu apartemen sama my brother. Dan pas level 4, my friends came to live with me. Itu ada setahun. We live together. 6 orang, 2 kamar. Ada berantemnya,
ada fallout-nya. Itu kita udah kenal berapa tahun, tinggal bareng, bisa berantem, bisa fallout. Apalagi 18 orang yang nggak kenal, yang nggak sama kenal, pasti sekali berantem nggak bisa pikiran kayak, oh ya tapi kan kamu orang baik, kamu dulu kayak gini. Nggak ada. Sekali berantem, lu orangnya kayak gini. Orang pasti mikirnya kayak gitu kan. Jadi aku kayak, aduh, ini rumah kebakar pasti. Udah, pasrah. I'm just gonna chill, watch the show popcorn. Tapi ternyata yang bikin Drama aku. yang bikin drama kamu, ternyata yang ngebakar kamu ya. Jadi kamu punya pikiran itu, ternyata kamu orangnya. Aku yang mikir, aduh, ini cewek-cewek pasti akan catfight. Aku yang Ternyata catfight. kamu catfight. Ternyata yang bikin itu jadi panas adalah kamu juga ya. Iya, tapi aku juga jadi papi kan di situ. Iya. Aku Jadi juga- kamu kayaknya the whole package ada di situ ya. Jadi kayaknya kalau apa namanya, kalau orang mau beli sesuatu tuh kayak 3 in 1 gitu ya. Ya. 3 in 1, pokoknya semuanya di Demarella. Aku cuma kapan aku cuma drama kalau ada yang senggol loh. Kalau enggak aku baik. Aku kalau ada Iya, senggol baru drama. Kalau enggak aku yang pergi-pergi setiap malam kasih anak vitamin, nak semuanya vitamin. Yang kalau ada yang lapar aku masakin malam-malam, aku bangun. Yang aku temenin kemana-mana. Tapi kalau ada sekali senggol, kalau enggak sekali senggol teman-temanku yang baik di situ, udah habis orangnya. Siapa yang kamu paling dekat di situ? Kayak sekarang Paula sama B. Soalnya Selama di sana ya? selama di sana. Selama di sana. Sama di sana, Shalfa, pas awal-awal aku deket banget sama Kashin, sama akhir-akhir Paula. Akhir-akhir Paula. Tapi akhir-akhir pas udah top 5, kita semua deket banget sih. Semuanya dekat ya, Iya. sama Nat, sama Berlian juga ya. Iya. Sama Iko, sama Paula, termasuk kamu. Yang paling kamu nggak suka siapa? Aduh, kayaknya Kak Panca udah tahu deh. Karena aku mau tanya dari dong. kamu. Aduh, jangan gitu dong. Nggak boleh tahu ya? Siapa yang paling kamu nggak suka? Aduh. Kita keluargaan banget kok saya tiga. Keluargaan banget. Aku aja yang mungkin Iya, ada agak-agak judes, agak-agak masalah sama si Mami Olive. Iya. Sekarang pas keluar-keluar kita sekarang udah temenan, udah hangout bareng. Oke. Mau Monik? Kayaknya dia sibuk deh. Dia lagi sibuk. Kayaknya dia lagi sibuk jadi dokter. Tapi nggak ada maksudnya di situ yang bikin kamu nggak suka. Pasti kan ada kan awal-awalnya. And then Oh after iya, itu pas awal-awal Intem aku nggak pernah ngomong sih sama Monik. nggak pernah ngomong sama Monik ya. Kita nggak deket, nggak pernah ngomong. Yang pas comeback itu, yang aku nggak ada apa-apa sama Kak Monik until baru mulai pas Kak Panca. Yang di depan Kak Panca itu baru mulainya di situ banget. Oh, yang waktu comeback ya? Iya. Iya. Oke. Jadi berarti kamu di situ baik-baik aja, asal jangan ada yang nyenggol. Kalau ada yang nyenggol, pasti kamu juga naik ininya ya, Senggol gitu balik. ya. Berarti di situ yang udah pernah ada urusan sama kamu adalah Olive dan Monik juga, sama siapa lagi? Dulu pas awal-awal Natalie. Tapi awal-awal Natalie. Tapi yang pas sama Natalie itu yang tentang kalori-kalori itu the next day kita saling minta maaf. Kita beneran kayak marah-marahan ini, dan itu intens banget. Iya. Itu salah satu fights yang di dalam yang paling intens kan. Terus the next day kita ada di mobil on the way to mini challenge apa major aku lupa. Terus kita ngobrol. Ya kita pola pikirannya beda, we misunderstood each other. Iya, jadi salah paham ya. Salah paham. Kita minta maaf, terus habis itu kita baik-baikan. Malah jadi deket banget. Ini kan pasti waktu kamu terpilih menjadi 18 model yang akan masuk ke Indonesia Next Top Model Cycle 3, kamu udah pernah dengar belum gimana sih isinya di Indonesia Next Top Model dengan teman-teman di housing, dengan challenge, dengan penjurian, itu kamu udah pernah namanya kayak informasi atau kisi-kisi dari teman-teman yang udah pernah sebelumnya? Udah. Dari berapa anak dari gym, kayak Marisa, Kanita, terus anak-anak dari Cycle 1, aku sering hangout sama mereka dulu. Jadi kayak dapet deh informasi-informasi. Apa informasi yang mereka berikan sama kamu? Penjurian lama banget. Penjurian lama banget, oke. Kalau kamu harus berdiri seperti manekin di situ lama banget, berjam-jam. Terus aku kayak oke. Siap deh itu pokoknya ya, kalau berdiri cuma berjam-jam ya. Tapi aku nggak nyangka selama itu. Iya, oke. Terus Soalnya apa lagi yang lain? Don't ever trust anyone di dalam. Oke.
Sesama model ya? Sesama model, soalnya ini kompetisi. Kamu terus? nggak akan tahu mereka bilang di tes di apa. Iya. Tapi kayaknya kalau cycle kita bersyukur, kalau nggak suka bilang di depan muka, kalau nggak suka jadi testi sama, ya ada beberapa orang yang testinya beda-beda ya. Iya. Tapi I think cycle ini aku bersyukur banget, kayak kita emang ada kekeluargaannya, we don't backstab each other. Oke. Kita emang jujur, like even inside and outside of ITM we're like one big family gitu. Oke. Nah kalau ada informasi juga kalau lagi challenge gitu gimana? Terus kita pas penjurian gimana? Aku cuma nanya-nanya kayak challenge apa beneran, kalau 3 menit beneran 3 menit. Terus mereka iya, kecuali ada wardrobe malfunction, ada sesuatu yang wrong di set, ada yang jatuh apa-apa baru di cut. Tapi itu camera is not rolling. Jadi bener-bener cut, dibenerin, terus kamu mulai lagi dari yang kamu stop. Nggak ada extra waktu. So aku kayak oh ya udah. Cuman aku nanya-nanya kayak syuting apa setiap hari gitu. Terus mereka bener-bener setiap hari dari jam 4 sampai jam 2 malam gitu-gitu. Jadi berarti kamu udah tahu nih informasinya ya. Dan itu udah siap ya kamu ya, apapun yang terjadi ya? Iya, tapi kayaknya as much information as you get gitu, masih shock pas di dalam. Tetap shock ya? Tetap shock di dalam. Tetap kayak, oh this is not what I expected gitu. Oke. Jadi ada beberapa informasi juga yang kayaknya, wah ini kebalikan dari informasi itu ya? Iya. Ya, sebenarnya kalau dibikin sama jadi sama dong ya, Iya, harusnya ya. jadi kan? semua cycle kan beda. Semua cycle beda memang. Jadi, walaupun kamu dikasih informasi sama teman kamu yang sebelumnya, pas di situ completely beda ternyata kan. Jadi kan aku cuma memang kita juga bikin beda. Iya, aku cuma nanya-nanya kayak mereka pas di dalam experience mereka apa kan. Tapi even kalau cycle-nya sama, experience mereka juga bisa beda-beda kan, setiap contestant. Jadi aku cuma nanya orang-orang experience mereka apa. Mereka bilang ini kah. Pas aku masuk, kok nggak kayak yang kamu bilang. Malah lebih berat. Aku udah dibilang kompetisi ini akan berat banget, tapi pas dijalanin lebih berat dan aku prepared myself for. Nah ini kan cycle ini adalah cycle yang paling terkenal, kalian semuanya kekeluargaan nih ya. Terus sampai pernah ada sebutan, wah ini model-model kayak mau staycation di sini ya. Ya kenapa sih di situ kalian memang semuanya membuat ini jadi keluarga di depan kamera, ataukah memang ternyata kalian memang sifatnya kayak begitu, kayak satu sama lain nggak ada yang mau saling memanaskan gitu. Nah ini selama di Indonesia's Next Top Model, apa kesulitan yang Marella hadapi nih ya? Kesulitan, kesusahan atau rintangan atau segala sesuatu yang membuat Marella kurang comfortable. Turning point kamu apa selama di Indonesia's Next Top Model bahwa kamu ngerasa wah ini bukan main-main ya, ini adalah merupakan suatu pelajaran untuk kamu sendiri sebagai model dan menuju profesi yang lain untuk lebih profesional dan punya skill yang kuat gitu. Turning point kamu di mana?